Halo, para pria tangguh usia 50 tahun ke atas. Kalian yang sekarang kalau bangun pagi lebih sering pegang punggung karena pegel daripada senjata karena bangun? Tenang, kalian tidak sendirian. Karena yang namanya ereksi keras dan tahan lama itu bukan sekedar urusan anak muda. Bahkan di usia 50, 60, bahkan 70 tahun, kalian masih berhak untuk merasa perkasa, bahagia, dan puas. Saya paham, banyak pria mulai merasa, duh, kok sekarang rasanya nggak seperti dulu ya? Baru pemanasan, udah habis bensin. Atau yang lebih tragis, baru dipeluk istri aja, saya udah minta maaf duluan. Tenang, semua ada ilmunya. Dan hari ini, saya akan bongkar rahasianya. Perkenalkan, saya Dr. Eliana, dokter spesialis andrologi. Sudah lebih dari 20 tahun saya menangani berbagai masalah vitalitas pria. Mulai dari yang minder karena tak bisa keras, sampai yang datang sambil bisik-bisik malu-malu, pulangnya malah nyengir lebar. Saya percaya, setiap pria punya potensi untuk kembali perkasa, asal tahu caranya. Dan yang paling penting, tanpa obat kimia berbahaya, tanpa malu-malu, dan pastinya tanpa mahal-mahalan. Nah, kalau selama ini kamu punya pertanyaan, keluhan, atau cuma mau curhat soal vitalitas dan hubungan suami istri, tulis aja di kolom komentar video ini. Saya sendiri yang akan baca dan jawab satu persatu karena saya percaya ilmu kesehatan itu harus dibagikan, bukan dijual mahal-mahal. Yuk, kita belajar bareng, sehat bareng, gratis, simple, dan pastinya menyenangkan. Karena menjadi pria sejati bukan dilihat dari umur, tapi dari semangat untuk bangkit dan memperbaiki diri. Beberapa hari lalu saya menangani pasien yang bernama Bapak Joko, yang berusia 53 tahun. Beliau bertanya kepada saya, "Dok, saya bingung. Dulu, waktu masih muda, saya cuma lihat istri pakai daster bolong aja, langsung berdiri dengan gagah perkasa. Sekarang, istri udah pakai lingerie, lilin aromaterapi, AC dingin. Saya malah ketiduran duluan, Dok." Saya pun menjawab sambil ketawa. "Hahaha, Pak Joko, itu bukan salah dasternya, tapi pembuluh darahnya yang butuh perhatian. Tenang, bukan Bapak saja kok yang ngalamin. Ini normal, tapi bisa dibenahi." Pak Joko, saya sudah coba minum telur bebek 3 butir, jahe segenggam, madu setoples. Malah saya yang gemeteran, Dok. Katanya bisa keras, yang ada saya malah keras napasnya. Saya pun menjawab, "Wah, itu bukan ereksi, itu overdosis tradisional, Pak. Ingat, tubuh kita ini bukan mesin diesel yang tinggal disiram minyak langsung nyala. Perlu perbaikan pola makan, olahraga ringan, dan pikiran tenang." Saya tahu, yang nonton video ini mungkin lagi bertanya-tanya, kenapa sekarang udah nggak sekencang dulu ya, Dok? Kenapa dulu cukup lihat istri ngedip aja, langsung nyala? Sekarang harus pakai teh manis, musik romantis, pijet refleksi, dan masih belum juga bangkit. Tenang, jawabannya bukan karena kalian kurang ganteng, tapi karena pembuluh darah kalian mulai lelah. Coba bayangkan, penis itu seperti ban mobil. Kalau bannya bisa keras dan kuat, berarti ada tekanan angin yang cukup di dalamnya. Nah, angin itu ibarat aliran darah. Kalau darahnya deras, lancar dan cepat masuk, maka si ban juga akan keras. Ereksi terjadi karena aliran darah masuk dengan tekanan tinggi ke dalam jaringan di penis dan pintu keluar darahnya tertutup sementara. Kalau pembuluh darah sempit, kaku atau tersumbat kolesterol, maka ya si kecil jadi nggak semangat, alias cuma angkat tangan setengah hati. Sekarang, yuk kita bahas 5 cara simpel menjaga pembuluh darah tetap sehat supaya ereksi tetap tegak lurus tanpa bantuan tukang pijet atau jampi-jampi. 1. Kurangi makanan berminyak dan gorengan berlebihan. Makan gorengan setiap sore boleh, tapi kalau sampai level minyak di wajan lebih awet dari cinta istri, itu bahaya. Minyak jenuh menyumbat pembuluh darah, bikin aliran ke jantung dan ke bawah sana terhambat. Gantilah dengan ikan omega 3 tinggi, ubi panggang, kacang-kacangan. Tumisan ringan, bukan banjir minyak. 2. Berhenti merokok kalau masih merokok.
Rokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga merusak lapisan pembuluh darah. Mungkin ada yang bilang, "Ah, saya udah merokok dari muda, biasa aja tuh. Temen saya perokok berat, anaknya 5. Rokok bikin santai, malah makin jos, Dok." Nah, mari kita luruskan pelan-pelan. Ereksi itu bukan soal semangat doang, tapi soal aliran darah. Kalau darah tidak bisa mengalir deras ke penis, ya jangan harap bisa berdiri gagah seperti dulu. Dan inilah masalahnya. Zat beracun dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida merusak pembuluh darah. Mereka membuat dinding pembuluh darah mengeras, menyempit dan kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, darah tidak mengalir lancar ke penis saat dibutuhkan. Hasilnya apa? Ereksi lemas, tidak tahan lama, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Studi ilmiah menjelaskan, menurut penelitian, pria perokok berat memiliki resiko disfungsi ereksi 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibanding pria yang tidak merokok. Dan ini bukan hanya untuk yang sudah tua, bahkan pria usia 30-an pun bisa kena. Dalam satu studi besar ditemukan bahwa setelah 20 batang per hari selama bertahun-tahun, kerusakan pembuluh darah menjadi permanen. Bahkan jika libido tinggi, kalau darah tidak bisa mengalir, ya percuma. Apa yang terjadi saat berhenti merokok? Begitu Bapak berhenti merokok, tubuh mulai melakukan perbaikan besar-besaran. Aliran darah mulai lancar kembali, dinding pembuluh darah jadi lebih elastis. Oksigen dalam darah meningkat, tekanan darah turun, stamina naik, dan ya, ereksi membaik secara signifikan. Bahkan menurut studi, ereksi bisa membaik hanya dalam 2 hingga 12 minggu setelah berhenti merokok. Luar biasa kan? Berhenti merokok sama dengan sirkulasi darah membaik, tekanan darah lebih stabil, dan ereksi lebih maksimal. 3. Olahraga rutin. Jalan kaki 30 menit sehari saja. Tubuh kita ini ibarat pipa air. Kalau nggak pernah dipakai, airnya jadi bau dan mampet. Olahraga membantu memompa darah, memperlebar pembuluh darah, dan menjaga elastisitasnya. Jalan pagi, naik tangga, atau senam ringan bareng istri bisa jadi pemanasan untuk sesi olahraga malam juga. Lebih bagus lagi jikalau ada waktu, sempatkan untuk senam Kegel. Apa itu senam Kegel? Senam Kegel adalah latihan sederhana untuk memperkuat otot dasar panggul. Otot ini yang mengontrol kandung kemih dan ereksi. Kalau otot ini kuat, maka ereksi bisa lebih keras. Tahan lama di ranjang, buang air kecil lebih terkendali, nggak mudah loyo walau umur 60 ke atas. Cara melakukan senam Kegel. Bisa sambil duduk, berdiri, atau berbaring santai. 1. Temukan otot yang benar. Saat buang air kecil, coba tahan alirannya di tengah jalan. Nah, otot yang bekerja itu namanya otot dasar panggul. Itulah yang mau kita latih. Tapi ingat, ini cuma buat kenali ototnya aja ya, bukan buat sering-sering nahan pipis. 2. Cara latihannya. Kontraksikan otot panggul selama 3 hingga 5 detik. Kayak nahan kentut tapi jangan sampai ketahuan. Lalu lemaskan selama 3 hingga 5 detik juga. Ulangi 10 kali. Lakukan 3 set sehari. Pagi, siang, malam. Gampang kan? Tips penting, jangan kontraksikan perut, paha, atau bokong. Jangan sambil tahan nafas. Lakukan rutin setiap hari. Bisa dilakukan sambil nonton TV, duduk di WC, atau sambil nunggu istri dandan. Hasil yang akan dirasakan, dalam 3 hingga 6 minggu, biasanya ereksi jadi lebih keras, tahan lama di ranjang, lebih percaya diri, nggak gampang ngompol walau umur 60 tahun ke atas. Dan yang paling penting, Anda bisa membuktikan ke pasangan bahwa usia hanyalah angka, stamina tetap juara. 4. Kendalikan kolesterol dan gula darah.
Lemak jahat dan gula tinggi adalah musuh bebuyutan pembuluh darah. Sudah rutin cek darah belum? Jangan tunggu kaki kesemutan dulu atau mata burem baru panik. Banyak dari kita merasa sehat-sehat aja, padahal di dalam tubuh kolesterol sudah numpuk kayak utang kartu kredit dan gula darah naik turun kayak harga cabai. Tapi tenang, kali ini saya akan kasih tahu cara paling simpel dan gratis buat mengendalikannya. Yuk kita mulai supaya tetap sehat, tetap jantan, dan tetap bisa lari-larian ngejar cucu. Apa itu kolesterol dan gula darah? Penjelasan ringkas. Kolesterol, lemak dalam darah, ada dua. Yang baik, HDL, dan yang jahat, LDL. Kalau terlalu tinggi, bisa bikin jantung koroner dan stroke. Gawat kan? Tapi kabar baiknya, semua bisa dikendalikan dengan gaya hidup sederhana. 1. Makan dengan pintar, bukan dengan nafsu. Pilih makanan tinggi serat, sayur, buah, oatmeal, kacang-kacangan. Hindari gorengan, jeroan, makanan manis, dan minuman kemasan. Gunakan minyak sehat, minyak zaitun, kelapa, atau kanola. Kolesterol tinggi sama dengan pembuluh menyempit. Gula tinggi sama dengan pembuluh jadi rapuh. Ya, makan buah berserat seperti apel, pepaya, semangka, sayur hijau, dan kurangi nasi 3 kali sehari jadi 2 kali. Ingat ya, sayangi pembuluh darah biar nggak cuma istri aja yang disempitkan hatinya karena kecewa. 5. Perbanyak makanan alami penguat sirkulasi. Beberapa makanan terbukti bantu memperlebar pembuluh darah secara alami karena kandungan nitrik oxide atau L-arginin. Contohnya, bawang putih. Ya, yang suka dikira penyebab bau nafas, padahal penyelamat ranjang. Jahe segar, semangka, coklat hitam, alpukat, kacang almond, dan kenari. Jadi, bukan cuma penting buat jantung, makanan ini juga bikin Mr. P makin percaya diri. Kesimpulan, ereksi itu bukan soal kekuatan otot, tapi soal kesehatan pembuluh darah. Mau keras, lancarkan dulu alirannya. Mau tahan lama, rawat dulu pembuluhnya. Mau bikin istri senyum lagi, mulai hari ini rawat diri lagi. Nah, itulah berbagai tips agar para pria hebat umur 50 tahun ke atas tetap aktif di ranjang tanpa keluhan sama sekali. Saya tahu, kadang ada rasa lelah, kadang merasa tubuh ini tidak sekuat dulu. Kadang ingin menyerah, merasa sudah masuk usia istirahat. Tapi saya ingin bilang satu hal. Umur 50 bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kebangkitan baru. Di usia inilah, Bapak punya waktu lebih untuk merawat diri, lebih bijak dalam menjaga kesehatan, dan lebih peka terhadap apa yang benar-benar penting. Cinta, keluarga, dan kebahagiaan batin. Jangan biarkan rasa malu, minder, atau anggapan udah tua membuat Bapak diam saja saat tubuh butuh diperhatikan. Ingat ya, menjaga vitalitas bukan soal gaya-gayaan, tapi soal martabat dan kebahagiaan rumah tangga. Pria sejati adalah yang mau belajar dan berubah meski usianya sudah 50, 60, bahkan 70 tahun sekalipun. Kalau kamu punya pertanyaan, pengalaman pribadi atau keluhan soal vitalitas pria, tulis aja di kolom komentar ya. Saya Dr. Eliana bakal jawab satu persatu. Kita belajar bareng, sehat bareng, dan bahagia bareng. Karena jadi pria sejati itu bukan tentang umur, tapi tentang niat menjaga diri demi cinta yang tetap membara meski usia bertambah. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Karena setiap minggu, kita akan bahas topik-topik khusus pria dewasa yang kadang susah dibicarakan di tempat lain. Di channel ini, gak ada yang tabu, gak ada yang dihakimi.
Yang ada adalah semangat saling mendukung demi kehidupan yang lebih sehat dan hubungan yang lebih harmonis. Sampai jumpa di video selanjutnya.